Yo yo yo, kembali lagi bersama kami di channel film terbaik, terkece, terlucu. Siapa lagi kalau bukan di channel Trot Trot Club. Halo sahabat bacot, gimana kabarnya? Yang pasti sehat bukan? Dan jangan lupa tetap jaga imun agar Imron tetap tegak. Tol. gemes gak taunya anjing. พี่ก็รอคนกลับมาจากอเมริกาอยู่นะครับ Siapapun kita, pasti punya seseorang yang kita suka secara diam-diam. Saat kita ingat orang itu, kita merasa sesak di dada. Tetapi, kita terus menyukainya. Walau aku tidak tahu dia sekarang apa kabarnya, tapi dialah yang membuatku seperti ini. Dan inilah yang dinamakan hal kecil yang disebut cinta. 6. Seorang gadis remaja culun yang duduk di kelas 1 SMP. 6. Jatuh cinta terhadap siswa populer di sekolahnya yang duduk di kelas 1 SMA yang bernama Son. Dengan segala cara, 6 melakukan sesuatu agar bisa melihat dan berbicara dengan Son. Son orangnya sangat sayang terhadap binatang dan peduli terhadap semua orang. Ayah 6 tinggal di Amerika sebagai asisten koki masak, sementara 6 tinggal di Thailand bersama ibu dan adik perempuannya yang cerewet. Singkat cerita, paman 6 yang bernama Chang datang dari Amerika memberikan berita bahagia kepada 6 dan adiknya. Jika 6 dan adiknya dapat peringkat 1 di sekolah, maka ayah mereka akan mengajak mereka pergi ke Amerika. Ibu 6 dan paman Chang tahu bahwasannya 6 dan adiknya tidak mungkin bisa dapat peringkat 1 di sekolah. Makanya ayahnya memberikan mereka tantangan seperti itu. Tapi 6 sangat serius ingin pergi ke Amerika, walaupun 6 sadar itu tidak akan mudah didapatkannya. Di sekolah, 6 mempunyai sahabat yang bernama Cir, Gi, dan Nim. Ketiga temannya 6 selalu membantu 6 untuk bisa mendapatkan hati kakak Son. Hingga suatu hari, 6 dan ketiga temannya mendengar pembicaraan wanita yang baru saja mendapatkan pria idamannya dengan memakai buku 9 resep cinta. Kemudian ketiga temannya 6 membeli buku tersebut untuk diberikan kepada 6 agar 6 dapat memiliki hati Kak Son. Tapi 6 berkata buku itu tidak masuk akal. Lalu 6 fokus belajar sambil mendengarkan isi buku tersebut yang dibacakan temannya dengan nada gatal. Setelah teman-temannya pulang, 6 diam-diam melakukan hal yang dikatakan buku itu dengan menuliskan nama pria yang disukainya di bawah bintang. Cerita, keesokan paginya di sekolah ketika 6 dan teman-temannya sedang antri beli minuman, tiba-tiba ada 2 orang pria memotong antrian 6 dan membuat 6 dan teman-temannya terdorong jatuh. Son yang melihat kejadian tersebut dan langsung membelikan minuman ke 6 dan teman-temannya. Kedua pria tersebut kelihatannya tidak senang dengan Son yang berlagak kayak seperti pahlawan. Ketika 6 pulang sekolah, Gi dan Nim memberitahukan kabar bahwasanya Son dan kedua pria tersebut sedang berkelahi di gelanggang olahraga. 6 pun langsung menuju ke gelanggang olahraga dan ternyata Son dan kedua pria tersebut sudah tidak ada lagi di sana. Lalu 6 menemukan kancing baju yang berdarah.
Nam mengira kancing baju tersebut milik Son. Lalu Nam membawa kancing baju itu dan dijadikannya boneka Smile. Di sekolah, Nam juga mempunyai saingan untuk mendapatkan hati Kak Son. Cewek tersebut bernama Faye. Ketika Nam memberikan es krim tetapi mencair, lalu Faye datang dengan kue mangga. Dan ketika Nam ingin diantar pulang Son, karena alasan kunci kereta hilang, Faye datang dengan kaki pura-pura pincang agar dapat pulang dengan Son. Persaingan mereka pun begitu ketat, kayak sempak nandul. Singkat cerita, teman-teman berusaha membuat Nam kelihatan cantik dengan resep tradisional, mengikuti panduan buku tersebut. Nam kelihatan lebih putih dan mencoba ikut grup tari, tetapi ditolak karena membuat keributan dengan Faye. Akhirnya Nam memutuskan masuk di grup drama karena Nam melihat Son berada di klub drama. Klub drama ingin mengadakan pertunjukan putri salju dan 7 kurcaci. Nam terpilih menjadi putri salju dan Nam berpikir Son adalah pangeran yang akan mencium dia, dan ternyata bukan. Son hanya menjadi pemeran pengganti saja. Lalu tiba-tiba Nam kaget ketika melihat sang pangeran asli datang dan membuat Nam hampir terjatuh dari panggung. Untung ada Son yang menolong dia. Lalu panitia drama mencoba merubah penampilan Nam dengan bantuan kakak kelas Pim, dan ternyata benar, Nam berubah bagaikan putri salju. Pin bertanya kepada Son gimana kemampuan dia merubah Nam, tapi Son menjawab dia tetap biasa saja. Pentas drama pun berjalan lancar dengan ditonton oleh satu siswa saja yang bernama Top. Top adalah siswa populer yang baru saja pindah ke sekolah Nam dan juga teman akrabnya Kak Son. Di belakang panggung, Nam menemukan apel yang sudah tergigit dan ada seberkas surat, dan Nam mengira apel itu bekas gigitan Pangeran Kodok. Setahun berlalu, Nam sudah duduk di bangku kelas 2 SMP. Nam sudah terlihat cantik dengan rambut panjangnya. Nam terpilih menjadi mayor drum band dikarenakan mayor drum band yang lama sedang mengalami cedera. Dan ternyata teman akrab Son yang bernama Top menyukai Nam. Nam berlatih keras menjadi mayor drum band, dan Nam berhasil menjadi mayor drum band untuk sekolah berkat dukungan Son dan teman-temannya. Tibalah di hari Valentine, Nam semakin populer. Dia mendapatkan banyak coklat dari teman-teman pria di sekolahnya. Tapi wajah Nam tetap murung karena dia belum mendapatkan coklat dari kakak Son. Lalu temannya berkata Son telah datang. Nam pun bergegas menghampirinya. Son memberikan Nam mawar putih beserta akarnya, lalu berkata, "Ini dari temanku." Nam terdiam mendengar itu. Di malam hari, Nam menemukan surat yang isinya, "Tunggu aku jam 4 sore di lantai 3. Nam berpikir surat ini dari Son. Singkat cerita, Nam menunggu sosok pria pengirim surat, dan ternyata Top yang datang menghampiri Nam dan langsung berkata isi hatinya kepada Nam, dan Top ingin menjadikan Nam pacarnya. Son tiba-tiba muncul di hadapan Nam. Lalu Nam bertanya kepada Son, "Kenapa kamu di sini juga, Son?" Lalu Son menjawab, "Aku cuma ingin bertanya, kenapa kamu di lantai ini?" Lalu Son pergi meninggalkan Nam. Singkat cerita, saat cheer ulang tahun, Nam pergi bersama Top dan teman-temannya untuk berkumpul bersama. Di sana, Nam mencari Son. Ternyata Son berada di jembatan gantung. Son bercerita kepada Nam bahwasanya dia pernah memegang tangan gadis yang dicintainya saat sedang mau jatuh.
Tiba-tiba Top datang lalu mengajak Nam pulang. Saat pulang, kaki Nam terkilir dan Top menggendong Nam. Setelah sampai di rumah, Nam mencari Cheer untuk merayakan ultah bersama. Ternyata Cheer enggak di rumah. Cheer gini merasa Nam semakin sombong dan melupakan mereka. Singkat cerita, Ake, teman Son dan Top merayakan ulang tahun. Top mengajak Nam untuk pergi bersama ke pesta tersebut. Nam, Top, Son bergembira dan menari-nari di pesta tersebut. Lalu tiba-tiba Top mencium Nam. Nam kaget dengan ekspresi wajah nggak senang. Saat Top mengantar pulang Nam ke rumah, Nam berkata kepada Top untuk tidak menemuinya lagi. Top berbicara kepada Son bahwasanya dia telah putus dengan Nam. Dan Top ingin Son berjanji agar tidak mempacari Nam karena Nam wanita yang membuat dia terluka. Son pun setuju dengan Top, berjanji tidak akan memacarinya. Tahun berlalu, Nam sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. Nam dan teman-temannya masih bermusuhan. Hingga akhirnya Nam mencoba meminta maaf kepada mereka sambil menyanyikan lagu yang biasa mereka nyanyikan. Dan teman-teman pun memaafin Nam. Tibalah jurus terakhir dari buku tersebut. Di hari kelulusan, Nam mencoba ingin mengungkapkan perasaannya kepada Son. Sewaktu Son foto-foto lokasi sekolah di hari perpisahan sekolah, Son pergi menuju kolam renang. Di sana, teman-teman Nam menyuruh Nam untuk masuk juga ke kolam renang dan ungkapkan perasaannya sesuai dengan petunjuk buku. Nam memberikan bunga mawar putih dan berkata terus terang perasaannya kepada Son. Son telah menjatuhkan cintanya kepada Pim, teman sekelas Son. Nam kaget sampai jatuh ke kolam renang dan menangis meninggalkan teman-temannya. Di tengah jalan, Nam melihat Pin dan langsung memeluknya sambil menangis. Di rumah, Son ditunggu oleh pelatih sepak bola Bangkok karena terpilih menjadi pemain sepak bola tersebut dan harus pergi ke Bangkok malam ini juga. Lalu Son pergi ke kamar mengambil album foto yang berisi tentang perasaan dia ke Nam. Dan ternyata Son jatuh cinta kepada Nam sejak masih menjadi gadis culun. Bisa dibilang ini cinta pandangan pertama. Dan ternyata Son juga masih menyimpan es krim pemberian Nam. Nam menangis di kamar sepanjang malam. Lalu Son meninggalkan buku perasaannya di depan pintu rumah Nam. Singkat cerita, Nam mendapatkan peringkat 1 di sekolah. Dia pun pergi ke Amerika untuk berjumpa dengan ayahnya. 9 tahun kemudian, Nam menjadi perancang busana terkenal yang sukses di Amerika. Kemudian, Nam diundang televisi untuk hadir di acara talk show acara TV tersebut. Di sana, Nam menceritakan pengalamannya yang mengubah hidupnya hingga sekarang karena sosok Son. Tanpa Nam sadari, acara talk show tersebut mengundang Son juga untuk hadir sebagai bintang tamu. Dan akhirnya Son dan Nam bertemu kembali setelah 9 tahun lamanya. Dan Son berkata, kancing baju yang kamu jadikan boneka Smile itu bukan kancing bajuku. Nam pun malu. Lalu Nam berkata, apakah kakak Son udah menikah? Son menjawab, aku sedang menunggu gadis yang pulang dari Amerika untuk ajak menikah. Cerita pun selesai dengan happy ending. Nah, inti ceritanya adalah letakkanlah cinta pada tempatnya dan ubah cinta menjadi motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi agar bisa membahagiakan orang yang kita cinta. Jangan lupa share, like, dan subscribe jika kamu suka cerita ini, karena berbagi film itu indah. Siap belum mas? Udah siap belum mas? Ini adalah salah satu YouTube sampah. Kreatornya tae, jancok itu kreator.